Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillahirabbil alamin, kita sudah masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini, tepatnya di hari yang ke-6 atau yang ke-7 dari bulan Ramadan, di mana bulan yang kita nantikan sejak dari bulan Rajab, Sya'ban hingga Ramadan ini. Sehingga ketika masuk bulan Rajab, Rasulullah menganjurkan pada umatnya untuk memperbanyak doa, Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, wa Sya'bana dan bulan Sya'ban, wa balighna Ramadan, dan sampaikanlah atau pertemukanlah kami dengan bulan suci Ramadan. Dan alhamdulillah kita sudah bisa masuk ke dalam bulan suci Ramadan ini dengan keadaan sehat walafiat. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, syariat puasa ini sudah diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, di mana surat ini turun di Madinah 2 tahun setelah hijrah dari Mekah. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang artinya, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, kutiba 'alaikumusyamu, diwajibkan atas kalian berpuasa, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan oleh Allah kepada umat sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa ini adalah kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala untuk umat Islam, yaitu di bulan suci Ramadan. Hanya 1 bulan saja, selama 30 hari, selama 1 tahun. Allah menunjukkan dalam ayat tersebut, yakni kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, seperti yang telah diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian. Yakni puasa ini sudah pernah dilaksanakan oleh nabi-nabi terdahulu, mulai dari Nabi Adam alaihissalam hingga Nabi Muhammad SAW. Nabi Adam alaihissalam diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala berpuasa 3 hari di bulan Hijriyah. Sebuah riwayat mengatakan bahwa Nabi Adam ini turun ke bumi dalam keadaan kulitnya hitam, sehingga Allah memerintahkan, mewajibkan Nabi Adam untuk berpuasa 3 hari, yakni tanggal 13, 14, dan 15 di setiap bulan Hijriyahnya, supaya kulit Nabi Adam menjadi putih kembali, atau kita sebut dengan ayamul bid, yakni artinya hari-hari putih. Maksudnya adalah ini bertujuan agar kulit Nabi Adam alaihissalam kembali putih seperti semula. Oleh karena itu, jika kita ingin mencontoh Nabi Adam alaihissalam, kita bisa melakukan puasa ayamul bid 3 hari ini di bulan Hijriyah, tanggal 13, 14, dan 15. Semoga Allah mengabulkan doa-doa kita dan keinginan kita. Berikutnya adalah Nabi Nuh alaihissalam. Beliau juga berpuasa ketika setelah selesai dari banjir bandang yang telah menenggelamkan seluruh dunia ini, yakni tanggal 10 Muharram atau disebut dengan Asyura. Beliau berpuasa di tanggal tersebut. Berikutnya adalah Nabi Musa alaihissalam. Beliau juga berpuasa selama 50 hari. Subhanallah, tidak ada manusia yang sekuat Nabi Musa alaihissalam, yakni berpuasa 40 hari di Bukit Tursina tanpa berbuka. Jadi terus menerus sampai 40 hari. Subhanallah. Dan Allah mengenamkan menjadi 10 hari, berarti 50 hari.
Berikutnya adalah puasanya Nabi Daud alaihissalam. Beliau juga berpuasa, satu hari puasa, sehari tidak, sehari puasa, sehari tidak, atau selang-seling. Ini yang disebut dengan puasa Daud. Kemudian adalah Nabi Yunus juga berpuasa ketika beliau berada di dalam perut ikan paus, ketika beliau dimakan dan dilempar ke laut, kemudian dimakan oleh ikan paus, beliau berpuasa di dalam perut ikan tersebut. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan puasa ini banyak sekali manfaatnya, baik dari segi jasmani maupun rohani kita. Dari segi jasmani, kita tahu bahwasanya puasa itu sesuai dengan hadis Nabi, yakni sumu tasihu, berpuasalah maka engkau akan sehat. Dan ini terbukti diteliti oleh para medis, para profesor yang berkaitan dalam kesehatan. Setelah diteliti, berpuasa ini bisa menghentikan sel-sel kita untuk istirahat, tidak bekerja, sehingga akan bisa menumbuhkan tumbuh lagi sel-sel yang baik, yang baru, agar kita menjadi sehat kembali. Dan puasa juga bisa membentuk karakter manusia menjadi lebih baik lagi. Dia bisa menjadi lebih jujur, dia bisa menjadi lebih taat pada Allah SWT, dan menjadi bertakwa pada Allah SWT. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, puasa ini juga melatih kita menjadi orang yang sabar. Sabar untuk tidak amarah, sabar untuk menahan emosi, sabar untuk mengekang hawa nafsu kita, agar kita tidak menuruti hawa nafsu kita. Sabar ini adalah anjuran Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman di dalam surah Al-Baqarah ayat 153, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah innallaha ma'as-sabirin. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-shalah, minta tolonglah kalian pada sabar dan salat. Innallaha ma'as-sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bersabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar menurut Imam Al-Ghazali di dalam kitab Muqasafatul Qulub di halaman 10, beliau menuliskan as-sabru ala aujuhin. Sabar itu banyak sekali macamnya. Al-awwal, atau yang pertama, sabr ala taatillah, sabar di dalam taat pada Allah Subhanahu wa taala. Untuk kita taat pada Allah, kita juga perlu sabar. Sabar untuk menjalankan sholat, sabar untuk menjalankan puasa, sabar untuk berzakat, dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah sabrun ala maharimihi, yakni sabar di dalam mengekang atau menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga perlu sabaran yang luar biasa agar kita tidak terhindar, terseret kepada perbuatan-perbuatan yang buruk, perbuatan-perbuatan yang mengandung dosa. Ini juga harus kita perlu sabar. Dan yang ketiga adalah sabrun ala musibah, sabar dalam menghadapi musibah. Kita tahu semua manusia pasti akan menerima ujian. Ujian ini berupa musibah, kadang juga kekurangan uang, kadang kekurangan harta, kadang juga masalah lain dan sebagainya. Maka Allah memberikan ujian kepada hambanya agar Allah tahu sejauh mana dia bersabar. Para pemirsa yang dirahmati Allah SWT, dengan berpuasa ini, marilah kita senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang tidak baik, hal-hal yang dosa, hal-hal yang tidak bermanfaat, dan kita perbanyak amal ibadah kita dengan cara memperbanyak membaca Al-Quran, memperbanyak sholat kita, memperbanyak sedekah kita. Dengan demikian, setelah kita puasa ini, kita akan menjadi fitri kembali. Artinya fitri adalah suci kembali, suci jiwa kita. Karena bulan puasa atau bulan Ramadan ini adalah bulan yang ke-9, bulan yang ke-9 dari Hijriah. Artinya sesuai dengan kehidupan manusia, setelah dia 9 bulan di dalam perut ibunya, maka dia akan lahir kembali menjadi bayi yang suci. Dan itulah harapan dari kita, semoga setelah kita melewati bulan suci Ramadan ini, kita akan menjadi suci kembali. Maka ada istilah Idul Fitri, artinya idul nanti kembali, fitri nanti suci, artinya kita menjadi suci jiwa kita, suci hati kita dari dosa-dosa.
Semoga Allah memberikan kita kekuatan untuk menjalankan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangannya, serta kita sabar dalam menghadapi musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.